Bab 46 Orang Tua yang Aneh. Wang Lin menyingkirkan bom bau itu dan menatap Li San. Dia berkata, "Saudara Li San, saya tidak akan mengganggumu lagi, jadi teruskan menjual." Li San mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi ramah dan berkata, "Saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, mereka tidak selalu berhasil karena membutuhkan teknik melempar tertentu. Jika Anda tidak berhasil, jangan katakan saya berbohong kepada Anda." Dengan itu, dia terus memuji orang lain. "Saudara-saudara, saya masih punya harta lain. Ini adalah kenang-kenangan dari He Huan Sekte. Dengan ini, Anda bisa pergi ke He Huan Sekte untuk mendapatkan gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan melalui banyak upaya yang melelahkan, tetapi saya akan menjualnya berdasarkan persahabatan kita. Rekan-rekan dari Heng Yue Sekte, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Wang Lin terkekeh. Dia berbalik dan kembali ke kebun herbal. Tidak lama kemudian, dia sampai di taman. Dia mengamati taman dan menemukan bahwa Sun Dazu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Bom bau ini tampak transparan di bawah akal ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Untuk mengatakannya dengan jelas, ada jejak perasaan ketuhanan Li San dalam bom bau yang memungkinkannya meledakkannya sesuka hati. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa akal ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah dengan hati-hati menirunya, dia tumpang tindih dengan indera ilahi di bom bau itu dengan miliknya. Dia tidak menghancurkan akal ilahi Li San, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan akal ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia merenung sedikit dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika indera ketuhanan dapat digunakan seperti ini, dapatkah itu digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik? Mata Wang Lin berbinar dan perasaan divinenya dengan cepat berkumpul di manik misterius itu. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik-manik batu itu tampak seperti tidak berubah, dan di bawah indera keilahiannya, terlihat sama seperti biasanya. Dia merenung sejenak, lalu dia mengambil manik-manik batu dan meninggalkan kebun herbal. Dengan kecepatan tercepat, dia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi. Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu adalah yang terpenting dan dia dengan cepat menyebarkan akal ilahi. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin menggosok dagunya dan bergumam, "Bisakah saya benar-benar tidak meninggalkan akal ilahi saya di dalam manik misterius itu?" Pada saat itu, salah satu objek yang bersinar tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya redup. Wang Lin tercengang. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda bercahaya lainnya mulai redup. Segera, semua benda bercahaya di ruang mimpi meredup, sampai tidak ada cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi gelap gulita. Wang Lin sangat terkejut. Dia mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Suara lama tiba-tiba muncul. "Saya tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritual Anda, mencoba melihat melalui manik-manik yang menentang surga hanyalah angan-angan." Wang Lin terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Wang Lin, dan senior. Wang Lin adalah orang yang cerdas." Dia tidak berpikir bahwa orang itu tiba-tiba muncul, tetapi telah berada di sana selama ini dan telah mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kamu tidak perlu mengetahui nama lelaki tua ini. Anda menggunakan hampir 30 tahun waktu dengan bantuan saya dan bantuan manik-manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Benar-benar mengecewakan. Terutama persepsi Anda. Anda baru sekarang berpikir untuk menggunakan akal ilahi Anda untuk memindai manik. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah mengamati manik-manik batu dengan indera keilahiannya sebelumnya, tetapi tidak mengamatinya selama ini. Cara Anda melakukan sesuatu sangat mengganggu saya. Kultivasi adalah tindakan yang menentang surga. Jika ada yang melawan Anda harus membunuh mereka.
Saya telah mengamati Anda dalam beberapa tahun ini bahwa Anda berada di sekte kotoran anjing ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah membunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghina saya akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo itu. Dia benar-benar membuatku kesal. Dengan kesabaran saya akan mengambil jiwanya dan membuangnya ke api penyucian dan kemudian menghapus keluarganya. Saya sangat suka Zhang Hu di sekte Anda. Sangat ganas. Juga, Liu Junior itu sangat cocok dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum kecut, "Senior, jangan ganggu aku. Saya belum selesai berbicara. Sekte kecilmu juga memiliki beberapa wanita cantik. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati diri Anda sendiri. Jika itu saya akan menangkap mereka dan memurnikan mereka untuk jiwa mereka." Hehe, rasanya benar-benar membuatku bernostalgia dengan masa lalu. Saya belum mencicipinya selama lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. "Bocah, bisakah kamu bekerja lebih keras? Cepat dan capai tahap transformasi jiwa sehingga orang tua ini bisa keluar." Mendesah. Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, "Senior, apakah itu tahap transformasi jiwa? Juga apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan saya berada di tahap gerakan spiritual? Tidak bisakah kamu berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segala hal. Lupakan. Untuk seorang kultivator kecil dari negara budidaya peringkat 3, bahkan jika Anda berpikir sampai kepala Anda meledak, Anda tidak akan mengetahuinya." Dengarkan baik-baik anak nakal, saya sedang berbicara tentang ranah budidaya negara budidaya peringkat 5. Di negara budidaya peringkat 3 seperti milik Anda, hanya ada 4 alam, kondensasi Qi, pendirian yayasan, formasi inti dan jiwa yang baru lahir. Adapun tahap formasi jiwa, itu akan menjadi legenda di matamu. Setelah seseorang mencapai tahap pembentukan roh, maka peringkat negaramu akan meningkat menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan itu, negara akan diberikan sumber daya yang sesuai dari Cultivation Alliance dan negara juga akan mendapatkan hak untuk memperjuangkan bintang budidaya di luar negeri. Negara itu juga perlu melakukan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, itu akan dinaikkan menjadi negara peringkat 5 dan seterusnya. Adapun tahap gerakan spiritual, itu adalah tahap yang biasa digunakan di negara peringkat 4 atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap kondensasi Qi, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Bab 47 Pertukaran 1. Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Dengan saya, yang berasal dari negara peringkat 6, membantu Anda, apa itu tahap transformasi jiwa? Meskipun saya tidak bisa keluar, saya telah menggunakan Nas Chen Soul Essence saya untuk membantu Anda berkultivasi selama 30 tahun terakhir ini. Jika tidak, dengan kurangnya bakat Anda, bagaimana Anda bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena Anda menyerap esensi jiwa baru lahir saya, selain orang-orang pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya, tidak ada orang lain yang dapat melihat melalui kultivasi Anda. Juga, dengan manik yang menentang surga di tanganmu, apa yang harus kamu takuti? Saya membutuhkan usaha yang keras untuk mendapatkan manik ini ketika muncul dalam aliansi kultivasi, mengakibatkan saya kehilangan tubuh saya. Jiwaku akan hancur jika aku tidak melarikan diri ke dalam manik ini. Awalnya, saya ingin menemukan tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik yang menentang surga terkutuk ini, tampaknya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak dapat pergi. Aku tidak akan berbohong padamu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin mengambil alih tubuhmu, tapi manik yang menentang surga ini seperti sangkar yang mencegahku pergi. Saya mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus dimiliki pemiliknya sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan saya dapat dilepaskan. Ketika saya mendapatkan manik ini, saya sedang diburu, tapi saya punya waktu untuk mempelajarinya. Itu harus menyerap esensi dari 5 elemen yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum mengidentifikasi pemiliknya. Tapi meski begitu, pemiliknya harus mencapai transformasi jiwa sebelum mereka bisa mengeluarkanku dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan kasih sayang dan kultivasi lebih cepat.
Kemudian bantu saya menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, si Tunan, akan mengingat kebaikanmu, dan dengan perlindunganku, kamu bisa hidup aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada suara si Tunan tidak seagresif sebelumnya, tapi penuh dengan penyesalan. Wang Lin merenung sedikit. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara si Tunan terdengar lagi. Bocah, seseorang datang. Aku akan membantumu pergi. Tiba-tiba, perasaan merobek muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan dua murid, satu laki-laki dan satu perempuan, diam-diam berjalan ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai berciuman dan menggoda satu sama lain. Segera, mereka berdua melepas semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekitarnya. Wang Lin sangat akrab dengan kedua murid ini. Keduanya berada di gunung belakang. Dia dengan penasaran melihat mereka untuk sementara waktu, terutama pada murid perempuan itu, sebelum dia pergi dengan enggan. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan si Tunan. Wang Lin tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tetapi dia benar-benar telah belajar banyak tentang bagaimana dunia kultivasi bekerja. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hang Yue dan Sekte Xuan Dao secara resmi dimulai. Ini adalah tradisi lama antara dua sekte, jadi tidak terlalu banyak kemeriahan. Lokasi ditetapkan di puncak Gunung Pinus dari Sekte Hang Yue. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan dua puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak gunung Puncak Pinus dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena awan. Gunung Puncak Pinus adalah salah satu lokasi penting dari Sekte Hang Yue. Itu memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan disitulah dua tetua formasi inti pergi untuk berkultivasi. Di atas Puncak Pinus adalah platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Itu dikelilingi oleh 8 pilar besar batu giok putih dengan 500 tahun sejarah Sekte Hang Yue diukir di atasnya. Setelah tiba di sini, udara megah terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang. Teman Huang Long, setiap kali saya melihat pilar giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta dari negara budidaya Zhao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Xuan Dao Sekte terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai Ouyang yang lebih tua membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang dibuat secara pribadi oleh pendiri kami. Dalam 100 meter dari pilar putih, tidak ada satupun murid Hang Yue Sekte akan ditekan oleh niat membunuh. Saya percaya Ouyang yang lebih tua mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut ditembakkan dari pilar batu giok putih. Seperti tangan yang besar, cahaya memindahkan awan yang menutupi puncak itu. Niat membunuh juga menghilang. Di hadapannya, semua murid batin meretakkan buku-buku jari mereka. Penatua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Menurut aturan lama, kami akan mengirimkan orang pertama. Liu Feng, kamu bisa pergi." Liu Feng adalah laki-laki dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan tiba di atas panggung seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang jelas, Liu Feng dari Sekte Xuan Dao meminta petunjuk dari Sekte Hang Yue. Wang Lin berdiri di belakang Sun Dazu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian murid merahnya. Dia terlihat sangat agung. Sun Dazu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi seburuk sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Wang Lin bisa melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8-10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka Sun Dazu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Dalam 3 hari ini, Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang mimpi, berbicara dengan si Tunan. Setelah beberapa kali bertobat, dia mulai memahami tentang si Tunan.
Situnan adalah negara peringkat 6 ahli nomor 1 Suzaku. Kultivasinya berada pada tingkat yang tidak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang dia inginkan, dan sangat sombong. Karena kemunculan Liu Feng, pemandangan menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Huang Long, memandang Liu Feng dan berkata, Zhao Long, pergilah. Zhao Long adalah murid yang sangat pendiam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Sekte Heng Yue mengirimkan murid lapis ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian langka di bursa. Penatua Ouyang tidak keberatan dan berkata, Liu Feng, untuk pertarungan ini, saya akan mengizinkan Anda menggunakan 50% dari kekuatan Anda. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari ekspresi Heng Yue Sekte semuanya berubah. Bab 48 Pertukaran 2. Terlalu mencolok. Magang saudara Zhao, pukul dia dan buat sekte bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat seberapa kuat sekte Heng Yue kita. Pergilah, saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu sombong. Saudara Zhao, Anda harus membuatnya tampak sengsara. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah memiliki alasan yang siap ketika mereka kalah. Aku akan mengawasi, saudara Zhao. Pergilah. Semua murid Heng Yue Sekte gusar. Kata-kata dari penatua Sekte Xuan Dao melukai harga diri mereka. Wajah para tetua dari Heng Yue Sekte menjadi gelap. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menjadi dingin dan pandangan mereka ke arah Sekte Xuan Dao menjadi kurang ramah. Sun Dazu terkekeh. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, murid, perhatikan ini baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Sekte Xuan Dao berani menjadi sombong. Wang Lin melihat sekeliling pada murid batin yang marah dan kemudian melihat Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang mencegah Wang Lin untuk melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan dengan lembut berkata, Saudara Zhao, karena sesepuh sekte kita telah berbicara, saya hanya akan menggunakan 50% dari kekuatan saya dalam pertarungan ini. Zhao Long memiliki tinggi sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih terlihat seperti seorang pejuang di dunia fana. Dia dengan hati-hati menatap Liu Feng. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Liu, tolong. Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah, kemudian teratai putih yang mekar muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Irisan pedang Qi muncul di teratai putih. Suara angin yang mengenai pakaian Zhao Long bisa terdengar, tetapi tidak ada angin. Kepala sekte Huang Long tersenyum. Pedang teratai Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Baik sekali. Tetua berwajah merah dengan bangga berkata di samping, haha, kepala sekte, Zhang Long adalah murid favorit saya. Bakatnya sangat bagus dan dia bekerja sangat keras. Bila teratai ini adalah sesuatu yang dia pilih sendiri dari paviliun pedang. Setelah 5 tahun, dia sudah mencapai peringkat tengah. Penatua Su tersenyum dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, bila teratai dikenal karena kekuatan serangannya. Kalian para murid batin harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya. Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia berpikir, pedang lotus. Saya tahu itu juga. Beri aku 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Saudara Zhao biasanya sangat pendiam. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai level seperti itu dengan pedang teratai. Sun Hao diam-diam iri padanya dan mengawasi dengan cermat. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, Saudara Liu, bila teratai saya ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Pada saat itu, teratai yang mengambang di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan pedang Qi menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat mundur dan membentuk tanda dengan tangan ini dan berteriak, layar air. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk layar air. Itu memancarkan warna-warna pelangi dan terlihat sangat cantik. Penatua Ouyang sedikit tersenyum dan berkata kepada murid-murid di belakangnya, pedang teratai dari Sekte Heng Yue adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kalian semua harus ingat, jika kalian bertemu Lotus Blade ini,
kalian tidak boleh mencoba untuk menerimanya, tetapi hindarilah, kecuali kalian seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengendalikan air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, semua kecuali pria parubaya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang Qi yang menghujani Liu Feng mengenai layar air. Wajah Zhao Long tenggelam. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang Qi mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan akan menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, "Saudara Zhao, coba dan ambil pedang teratai ini." Air beriak dan pedang Qi ditembakkan dari layar air ke arah Zhao Long. Teknik yang sama, pedang Qi yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi Qi pedang terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan membuang jimat kuning dari tas pegangannya. Jimat kuning menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang Qi mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil memblokir sebagian besar pedang Qi sebelum menghilang, tetapi beberapa pedang Qi masih berhasil melewatinya dan menembus tubuh Zhao Long. Zhao Long diluncurkan ke udara dengan pedang Qi. Dia batuk darah saat dia terbang di udara. Dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, dia gagal bangun. Ada banyak lubang kecil di seluruh tubuh ini, namun, tidak ada yang seserius itu, jadi dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Liu Feng memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk rebound air. Tetua berwajah merah dengan cepat bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di sebelah tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, layar air yang sangat bagus mencerminkan. Hanya seseorang dari lapisan ke-8 atau lebih yang dapat menembusnya. Muridku belum sekuat itu, jadi kekalahan itu normal. Satu persatu, murid Sekte Xuan Dao menunjukkan ekspresi kegembiraan saat mereka berbicara satu sama lain. Hanya murid lapis ke-6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. Saya langsung tahu bahwa kami akan memenangkan ronde 1. Benar sekali. Layar air saudara Liu sangat kuat, bahkan sesepuh tidak bisa berhenti memujinya. Mereka pasti sedang bermimpi jika mereka pikir mereka bisa memecahkannya. Benar. Murid-murid Hang Yue Sekte semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya memeriksa murid sekte dalam dan tidak ada dari mereka yang menjadi ancaman bagi kami. Itu tidak sepenuhnya benar. Tak satu pun dari murid berpakaian ungu Hang Yue Sekte telah muncul. Saya mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Hang Yue Sekte. Bab 49 Pertukaran 3. Seperti murid Sekte Xuan Dao, semua murid Hang Yue Sekte telah bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Semuanya tetap diam dan merasa tidak nyaman di hati mereka. Ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap cemberut. Dia diam untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak berharap dia memiliki teknik yang begitu kuat. Layar airnya tidak dapat dipecahkan kecuali penyerang setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini baru babak pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Sekte Hang Yue benar-benar telah jatuh. Dia memandang rekan-rekan magang saudara dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi pahit di wajah mereka juga. Sun Dazu menghirup udara dingin. Ibu brengsek. Seorang murid bahkan lebih kuat dari saya. Bagaimana Sekte Xuan Dao mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini? Wang Lin menatap Liu Feng dengan dalam. Dia dengan jelas melihat apa yang terjadi. Meskipun dia bisa melihat kultivasi Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin masih terkejut dengan teknik tersebut. Elder dari Sekte Xuan Dao, Ouyang tersenyum dan dengan keras berkata, teman Huang Long, di babak kedua ini, giliranmu untuk mengirim murid lebih dulu. Tatapan Huang Long menyapu setiap murid dalam. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak terpilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, Sun Hao mengatupkan giginya dan berkata, Kepala Sekte, meskipun muridnya bukan jenius, saya bersedia bertarung di ronde kedua. Ekspresi beberapa tetua semuanya berubah, dan tetua Su mengerutkan kening dan berkata,
Sun Hao, kamu hanya di lapisan keempat, jangan main-main. Sun Hao ragu-ragu sejenak dan berkata, murid memiliki teknik baru. Meskipun saya tidak bisa menang, saya masih bisa membuat mereka terlihat buruk. Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi, jadi jika saya naik sekarang, saya bisa meninggalkan kesan yang baik dengan kepala sekte. Bahkan jika saya tidak bisa menang dengan bom bau ini, saya tidak akan terlihat buruk. Maaf saudara Lisan, saya membeli ini dari Anda dan sekarang saya menggunakannya untuk kalian. Saya kira itu bisa disebut karma. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia merasa telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan bom bau. Dia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah pergi ke saudara Lisan, dia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun, karena kurangnya waktu, dia tidak dapat berlatih lebih banyak, dia merasa bahwa dengan beberapa percobaan, dia dapat membuatnya berhasil. Huang Long merenung sejenak dan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi. Biarkan saya melihat teknik baru Anda. Sun Hao menegakkan tubuhnya dan melangkah ke peron. Dia berkata, murid sekte Hang Yue Sun Hao meminta bimbingan dari sekte Suandao. Ketika Lisan melihat Sun Hao, paru-parunya hampir meledak karena tertawa. Ketika dia melihat bahwa Ouyang yang lebih tua akan menunjuk seorang murid, dia dengan cepat melangkah dan berkata, Elder, murid Lisan bersedia untuk naik dan berdebat dengannya. Dia bahkan mengedipkan mata saat berbicara. Lisan adalah seorang murid yang menyebabkan banyak orang tua Ouyang sakit kepala, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Lisan sangat licik dan tidak akan melakukan apapun yang merugikannya. Penatua Ouyang tahu bahwa jika Lisan bersedia naik, dia 100% percaya diri, jadi dia melepaskannya. Lisan dengan bersemangat naik ke atas panggung. Hatinya akan meledak karena kegembiraan. Dia berpikir, oh Sun Hao, Anda yang menyebabkannya sendiri. Ketika Sun Hao melihat Lisan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Lisan dengan keras berkata, Broter Sun Hao, datang dan tunjukkan teknik terbaru Anda. Aku, Lisan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu. Sun Hao sedikit ragu-ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata terbang. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang dan melayang di sekelilingnya, menampakkan cahaya dingin. Pergilah. Pedang terbang dengan cepat terbang menuju Lisan dan Sun Hao mengambil waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, lihat teknik baru saya. Lisan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mudah menghindari pedang terbang dan berpikir di dalam hatinya, meledak. Bom bau di tangan Sun Hao meledak dengan keras bahkan sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke sekitarnya. Sun Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak dapat memahami mengapa bom bau ini meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak tenaga sebelumnya? Lisan menghela nafas dan berkata, langkah saudara Sun Hao terlalu kuat. Disebut apakah itu? Penghancuran diri. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu harus berhati-hati dengan bom bau, tapi kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menangkapnya dan meledak. Semua murid Suandao Sekte meraung dengan tawa dan suara ejekan bisa terdengar. Bahkan murid Hang Yue Sekte ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani karena itu mungkin membuat marah para tetua. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin meniup bau busuk itu dan bahkan menerbangkan Sun Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Hang Yue. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, Sun Hao menyalahgunakan tekniknya, jadi kami tidak tahu kekuatan aslinya. Sebut saja ini seri. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lisan dengan tatapan setuju. Huang Long dengan muram berkata, kerugian adalah kerugian. Bagaimana hasil imbang? Terus. Penatua Ouyang tertawa dan berkata, tidak kurang dari sekte terbesar 500 tahun yang lalu. Sumu, naiklah. Seorang murid keluar dari sekte Suandao. Dia berusia sekitar 24-25 tahun. Dia mengatupkan kedua tangannya di atas panggung dan tidak berkata lebih banyak. Huang Long tidak memanggil murid batin manapun, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat itu dihancurkan, kilatan cahaya biru muncul di atas panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar. Ketiga orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiganya muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid batin.
Ekspresi Penatua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan hati-hati memeriksa ketiganya. Pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Suandao tiba-tiba menoleh kepada mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka dengan dingin menatap penonton. Salah satu pria parubaya berusia 40 tahun berkata, Suandao Sekte. 20 tahun lalu, aku, Lu Song, kalah, tapi kali ini, aku tidak akan. Murid Wang Lin berkontraksi. Di antara tiga orang itu, dia hanya mengenal satu dari mereka, saudara magang kedua Zhang Kuang. Huang Long dengan jelas berkata, Lu Song, kali ini, kamu pergi. Lu Song mengangguk. Dua orang lainnya di sampingnya turun dari panggung dan berdiri di samping Huang Long. Lu Song, kakak senior kelima Lu Song. Saya mendengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Sekte Hang Yue kami pasti akan menang. Bab 50 Pertukaran 4. Dia adalah Lu Song. Saya mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Hang Yue Sekte. Sekte Suandao pasti akan kalah. Kesulitan senior kelima, pergi. Saya akan mengikuti teladan Anda. Para murid Hang Yue Sekte semua bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri mereka yang hilang dari dua kekalahan pertama mulai pulih. Beberapa murid perempuan menjadi dilanda cinta dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa sejak Lu Song keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan babak ini. Wang Zuo dengan cemburu menatap Lu Song dan dengan lembut mendengus. Bahkan murid Sekte Suandao dipenuhi dengan keterkejutan. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang mereka dengar saat mereka tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran, dia masih meninggalkan kesan yang dalam di benak para tetua. Wajah Penatua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Sumu, saya akan mengizinkan Anda untuk melepaskan segel leluhur untuk menggunakan kekuatan penuh Anda. Ekspresi Sumu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua dari Hang Yue Sekte tercengang. Setelah dengan hati-hati melihat jimat itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, teman Ouyang, jimat ini. Mata Penatua Ouyang berbinar. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan kepada Anda di lain waktu. Dalam pertukaran ini hari ini, saya akan menambahkan ketentuan lain. Jika Sekte Suandao kami menang kali ini, Anda harus meminjamkan kami Gunung Hang Yue selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu bercanda, teman Ouyang? Penatua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Huang Long, seperti yang kamu bisa lihat, jimat ini tidak dapat dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Naschen Sol. Sejujurnya, leluhur dari Sekte Suandao kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahuku bahwa semua leluhur dari Sekte Hang Yue telah mati. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia berkata, Penatua Ouyang, hentikan omong kosong ini, jika tidak, jangan salahkan Sekte Hang Yue karena tidak menunjukkan belas kasihan. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, Sekte Suandao kami belum mengambil gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Hang Yue Sekte menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Murid dalam dari Sekte Hang Yue semua bingung, tapi mereka semua merasakan batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit terasa seperti telah menjadi gelap. Wang Lin cemas. Sepertinya apa yang dikatakan si Tunan benar. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan oleh peringkat. Wajah Sun Dazu pucat dan matanya kusam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selesai, semuanya berakhir, semua leluhur Sekte Hang Yue sudah mati. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan leluhur untuk mengintimidasi sekte lain dan hampir tidak bertahan, tapi sekarang leluhur sudah mati, semuanya sudah berakhir. Sial, jika bukan karena peringkat 4 negara yang menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara memanggil semua pembudidaya jiwa yang baru lahir, Sekte Hang Yue tidak akan dalam keadaan seperti sekarang. Huang Long melihat kegelisahan sesama saudara dan muridnya. Dia menekan keresahan di dalam hatinya dan berteriak,
semua orang di Sekte Hang Yue berhenti panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh tetua formasi inti? Apa yang kalian semua khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukarannya. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga dikejutkan oleh kata-kata Ouyang, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut ungu. Kabut membesar hingga menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Sumu. Ekspresi Sumu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tas pegangannya. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke tangan. Lu Song tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang memindahkan bola emas keluar jalur. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual di tubuh Sumu lepas kendali. Dia dengan cepat berteriak, "Ledakan!" 6 bola emas meledak secara bersamaan. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang membuat semua penonton mundur sedikit. Lu Song mendengus dan mengejek, "Trik kecil." Tangan raksasa itu membentuk kepalan. Mengabaikan ledakannya, tinju itu dengan cepat membanting ke bawah. Wajah Sumu pucat. Melihat tangan itu akan mendarat padanya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Sumu menggigit lidahnya dan menyemburkan darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Sumu tidak mengedipkan mata dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berputar. Itu terbentuk menjadi gambar aneh yang tercetak di jimat. Jimat kuning tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinju menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia juga memiliki salah satu jimat itu. Itu adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan 2 naga putih terbang keluar. Naga putih terbang sekali dan menyerang Sumu dengan kecepatan kilat. Sumu tertawa sedih. Dia menggunakan semua energinya untuk melawan tinju raksasa yang menimpanya. Dia sama sekali tidak punya energi untuk menghentikan kedua naga putih itu. Melihat bahwa 2 naga putih sudah menunjukkan gigi ganas mereka pada saat paling berbahaya, dengusan dingin datang dari murid-murid Xuan Dao Sekte. Tak lama setelah itu, pelangi hitam ditembakkan dari Sekte Xuan Dao dan dengan mudah mengepung 2 naga putih. Dengan suara retakan, kedua naga putih dengan cepat menghilang dan berubah menjadi 2 pedang perak. Pelangi hitam mengencang lagi dan mematahkan 2 pedang menjadi 2. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya patah, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Sumu juga menghilang, karena Lu Song tidak bisa menjaga konsentrasinya. Sumu dengan cepat pergi dengan jimat kuning dengan tampilan dia beruntung hari ini. Lu Song juga turun dari panggung dengan ekspresi suram. Wajah Huang Long tenggelam. Dia berteriak, "Xuan Dao Sekte, jangan pergi terlalu jauh." Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengeluarkan harta mereka, siap untuk bertarung. Murid batin juga melihat apa yang keluar dan menjadi marah. 2 murid berpakaian kuning yang tersisa semua memandang pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Xuan Dao. Dialah yang mendengus dingin tadi. Penatua Ouyang berbalik dan menatap pria parubaya itu. Dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, "Putaran ketiga ini dimenangkan oleh Sekte Hang Yue. Adapun apa yang baru saja terjadi, saya, orang tua Ouyang, jangan katakan lagi kata-kata yang tidak berguna. Sekte Hang Yue ini hanya biasa-biasa saja." Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan berjalan ke depan. Saat dia mengambil 1 langkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakan meluas sampai ke panggung.